Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang fungsi. Jadi fungsi itu misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Nah, ini punya relasi biner, di mana suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu pada elemen B. Ya, garis bawahi. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskannya F memetakan. Ini memetakannya. A ke B. Nah, ini ya. A ini disebut dengan daerah asal atau domain. Nah, B itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain dari si F. Sedangkan himpunan dari semua peta di B dinamakan daerah hasil atau rank dari fungsi F tersebut. Ya. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Nah, kita bisa menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A nah, terhubung dengan B-nya ya. Ini. Jadi, jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image. Ini gambarnya. A, B dihubungkan oleh F atau range. Nah, ini A ini daerah asal kodomain. Kodomain. Nah, ini hasilnya atau range. Ya. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, nah tadi ya himpunan pasang berurutan, kemudian formulasi pengisian nilai atau asesmen. Nah ini fx sama dengan 2x tambah 10, fx sama dengan x kuadrat, dan fx sama dengan 1x, dan seterusnya. F adalah fungsi memetakan jumlah bit 1 dalam suatu string biner. Nah ini kalau misalnya pemrograman. Nah ini fungsi sifat dari fungsi. Fungsi itu punya sifat satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen atau himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, jadi himpunan A tidak memiliki bayangan yang sama. Gitu ya. Misal kita punya A satu, nah kita punya di sini A, contohnya ya, di sini B, kemudian A-nya itu 1, 2, 3, di sini ya. W, U, V. Nah, ini kita 1 dengan W, kemudian 2 dengan U, 2 dengan U. Nah, kemudian 3 dengan V. Nah, fungsi satu-satu toh. Nah, kemudian ini, jika 1 dengan U, 2-nya dengan U. Nah, kalau 2-nya dengan U, saya kita ganti warna sini. Misal 1 dengan U, saya hapus. Nah, misal 1 dengan U, kemudian 2 dengan U. Nah, ini bukan fungsi, karena dipasangkan tidak tepat satu-satu. Gitu ya. 3 dengan V. Oke. Nah, misal ada soal. Misal ada Z ke Z, tentukan fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Dan fx sama dengan x min 1 merupakan fungsi dari 1 ke 1. Nah, fungsi fx x kuadrat tambah 1 itu bukan fungsi satu-satu, karena 2x yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda. Misalnya kita ngambil adalah 2, ya kan? Di sini kita ganti 2. F2 sama dengan min 2. Ya kan, nilainya adalah min 2. Sehingga nilainya adalah 5. Kenapa 5? Misal, itu kan fungsinya x kuadrat ditambah 1. Berarti 2 min 2 kita pangkatkan 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Padahal min 2 itu nggak boleh sama dengan 2. Gitu ya. Beda. Kemudian fx sama dengan x min 1. Apakah fungsinya 1 ke 1? Ya. Jadi A nggak boleh sama dengan B. Misalnya kita ngambil A-nya min 1, berarti nggak boleh B-nya sama dengan min 1. Misal kita ambil X-nya adalah 2, maka nilai dari F2-nya adalah 1 ya. 2 dikurangi 1, 1. Kemudian kalau kita ambil X-nya adalah min 2, berarti nilainya berapa persamaannya? Min
3. Jadi merupakan fungsi 1 ke 1. Oke. Nah, kemudian ada fungsi selanjutnya itu surjektif, yaitu setiap elemen B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen dari himpunan A. Nah, satu atau lebih dari bayangan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut dengan fungsi pada himpunan B. Nah, ini misal A ke 1, nah C juga ke 1. Kemudian D-nya ke 2, B-nya ke 3. Misal kita punya persamaan, ini contoh lain. Di sini A, di sini B. Kemudian kita punya 1, 2, 3. Di sini U, V, W. Nah, kemudian persamaannya kita punya fungsi 1 ke U, kemudian 2 ke U, 3 ke V. Nah, bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari V. Ini ya. Seluruh elemen B merupakan jelajah dari V. Jadi semuanya masuk. Nggak ada yang nggak masuk. Gitu ya. Oke, itu bersifat surjektif. Kemudian misal kita buat di sini, contoh selanjutnya. Di sini A, di sini B-nya. A-nya 1, 2, 3. Di sini U, V, W. Nah, ini kita masukkan 1 ke W. Kemudian 2 ke U, 3 ke V. Nah, ini fungsi karena semua anggota B merupakan jelajah dari si F. Kemudian, ini kalau contohnya tadi X kuadrat ditambah 1, X min 1 merupakan fungsi. Nah, X2 ditambah 1 bukan fungsi ya. Karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari V. Kemudian untuk X min 1 adalah fungsi pada karena untuk setiap bilangan bulat Y selalu ada nilai X yang memenuhinya. Yaitu Y sama dengan X min 1 akan dipenuhi dengan XY sama dengan plus 1. Nah, fungsi F dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijeksi jika F fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi padat. Jadi 1 dipasangkan secara 1 ke 1 ya. Nah, ini fungsi 1 ke 1 bukan padat. Kenapa bukan? Nah, karena ada anggota elemen B yang tidak berpasangan. Gitu ya. Nah, ini fungsi bukan? Fungsi pada bukan satu-satu. Dia fungsi tapi bukan 1 ke 1. Kemudian ini bukan fungsi karena ada elemen B yang tidak ada di tidak berpasangan tepat satu, tidak berpasangan dengan anggota A. Ini fungsi bukan? Ini bukan ya, karena dia tidak satu-satu fungsi. Himpunan A tidak bertepat satu-satu. Nah, jika F adalah fungsi korespondensi satu-satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan inverse-nya. Nah, F inverse ya. Jadi, balikan fungsi, nah ini dinamakan F inverse. Tadi kan relasi inverse. Tadi R-1 kan ya, untuk relasi. Nah, ini F inverse. Anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F inverse B sama dengan A, jika FA sama dengan B. Dari A ke B, fungsi yang berkoresponden satu-satu, nah balikan fungsinya gimana? Dibalik. U ke 1, W ke 2, 3 ke V. Ya. V ke 3. Nah, misal contoh, fungsikan inverse dari Fx sama dengan X plus 1. Nah, F1 merupakan fungsi berkorespondensi satu-satu, jadi inverse fungsi tersebut ada. Ya. Misalnya Y sama dengan X plus 1, maka nilai X, Y sama X sama dengan Y min 1. Nah, dari mana nih X sama dengan Y min 1? Kita pindahkan crossing gitu nah ya. Di sini, Y sama dengan X plus 1. Sini, X-nya kita pindah ke sini, maka fungsinya jadi di sini min Y plus 1 sama dengan Y min 1. Gitu. Sehingga F inverse Y sama dengan ini rumusnya Y min 1. Gitu.
Kemudian kita mengenal namanya komposisi dari dua buah fungsi. Misalnya G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, misalnya ada kayak gini simbol ini. Simbol ini kita sebut dengan komposisi atau bundaran ya kalau bacanya. F bundaran GA sama dengan FGA gitu. Dulu dia semua udah pernah. Nah, ini kita ulas sedikit. Kemudian misal kita punya G 1U2 U3V. Nah, V-nya adalah fungsi F-nya adalah UY, FX, WZ. Nah, di mana memetakan himpunan B ke himpunan C. Nah, sehingga fungsi komposisi A ke C atau V bundaran G-nya dari A ke C, dari A ke C, A ke C gitu ya. Bundarannya adalah 1 Y, 2X, 2Y, dan 3X. Bundaran G. Berarti G dimasukkan ke dalam. Misalnya kita punya soal, fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan nilai f bundaran g dan g bundaran f. Nah, ketika dia penyelesaiannya f bundaran gx, berarti si gx ini dimasukkan ke dalam f. Si ini kita masukin ke dalam sini. Nilai x-nya kita ubah. Jadi bentuk ini, jadinya bentuknya adalah ini. X kuadrat ditambah 1 min 1 ini. Kita ubah bentuk si X kuadrat. Si X-nya ini jadi bentuk X kuadrat plus 1. Sehingga X kuadrat tambah 1 dikurang 1, 1 dikurang 1 adalah 0 kan jadi X kuadrat. Kemudian G bundaran Fx, G bundaran Fx gitu, jadi nilai Fx dimasukkan ke dalam G. X kuadrat ditambah X min 1 kuadrat ditambah 1. Nah, ini kita ubah bentuknya jadi X kuadrat min 2X. Tahu kan caranya? Jadi ini dipangkatin X kuadrat min 2X min plus 1 ditambah 1. Jadi X kuadrat min 2X ditambah 2. Gitu ya. Nilai F bundaran G dan G bundaran F. Jika suatu fungsi mempunyai daerah asal dan daerah kawan yang sama, misalnya D, maka sering dikatakan fungsi F pada D. Jika daerah asal dari fungsi tidak dinyatakan, maka ini maksud adalah himpunan semua bilangan real. Untuk fungsi C konstanta, tetap fungsi F memetakan setiap bilangan real dengan ini. Silakan dicoba. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.